kita masih akan sebutkan Matius 7 ayat 21 ya. Walaupun banner kita sudah ganti, tapi kita akan ucapkan dulu Matius 7 ayat 21. Siap semua? Yuk kita ucapkan dulu Matius 7 ayat 21. 2, 3. Matius 7 ayat 21. Tujuan hidupku melakukan kehendak Bapa. Iya. Berdiri, angkat Alkitab kita tinggi-tinggi. Kita mau ucapkan lagi dengan sungguh-sungguh pengakuan kita. 2, 3. Aku percaya Alkitab adalah firman Tuhan. Ketika aku membaca, mendengar, melakukannya, aku pasti berbahagia. Amin. Puji Tuhan. Sore ini kita buka lagi Filipi pasal 3. Kita akan lihat ayatnya yang ke-14 ya. Mari kita mau buka Filipi pasal 3 ayatnya yang ke-14. Kita akan baca sama-sama Filipi 3 ayatnya yang ke-14. Saya tunggu sampai dapat semua ya. Filipi 3 ayat yang ke-14. Kalau sudah dapat kita akan baca sama-sama. Dapat semua? Yuk kita baca sama-sama ya. 2, 3. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Saudara, saya baca dari bahasa Indonesia masa kini, Filipi pasal 3 ayatnya yang ke-14 ya, ditulis demikian dari versi bahasa Indonesia masa kini. Itu sebabnya saya berlari terus menuju tujuan akhir untuk mendapatkan kemenangan, yaitu hidup di sorga. Untuk itulah Allah memanggil kita melalui Kristus Yesus. Saudara, kita sudah belajar bahwa kita harus terus berubah ya. Terus berubah bukan berarti munafik ya. Isu sore beda, tempe dele atau dele tempe terserah. Bukan itu yang dimaksud. Tetapi kita sudah tahu Tuhan mau kita berubah ke arah yang positif di dalam kerohanian kita, di dalam pengiringan kita kepada Tuhan Yesus, di dalam meneladani hidup Tuhan Yesus sebagai satu-satunya teladan hidup kita. Maka Tuhan mau kita terus bergerak, kita terus berubah. Maksudnya supaya kita terus bertumbuh di dalam iman. Jangan kita jadi orang Kristen yang 10 tahun lalu dengan orang Kristen hari ini sama aja hidupnya. Tidak ada kemajuan di dalam kerohanian. Tidak ada perubahan di dalam kerohanian. Untuk apa? Ya kan saudara? Kita harus tahu bahwa Tuhan mau kita berubah itu bukan berarti kita munafik. Tapi kita harus sadar bahwa itu merupakan standar yang Bapa tentukan. Untuk kita bisa masuk ke sorga, yaitu meneladani hidupnya Tuhan Yesus. Nah, kita kan belum seperti Tuhan Yesus hidup. Ya, hal-hal yang Tuhan Yesus sudah berikan kepada kita sebagai teladan itu belum kita lakukan. Kita baru belajar, kita baru mau melakukannya. Itu sebabnya ayo terus berubah. Nah, sore ini dari pasal 3 ayat 14 ya Filipi, maka kita mau ambil hadiah itu. Nah, tujuan kita berubah ya, tujuan kita terus meneladani hidup Tuhan Yesus supaya mencapai ayat 14 ini. Ya, mengambil hadiah yang sudah disiapkan oleh Tuhan Yesus kepada setiap kita. Tapi saudara, untuk mengambil hadiah itu ada syaratnya. Ya. Ada syaratnya, nggak bisa cuma cukup jadi orang Kristen. Kita sudah belajar bahwa kekristenan itu bukan agama. Kekristenan itu adalah jalan hidupnya Tuhan Yesus yang kita harus lakukan, yang kita harus praktekkan, yang kita harus terapkan di dalam hidup ini. Ya, jadi saudara, kalau kita lihat di ayat yang ke-14, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Ya. Di dalam bahasa Indonesia masa kini ditulis, itu sebabnya saya berlari terus menuju tujuan akhir untuk mendapatkan kemenangan. Ya, di sini ditulis kemenangan.
Di dalam terjemahan baru saudara pegang hadiah. Ya. Nah saudara, kita lihat. Jadi syarat untuk mengambil hadiah saudara, yang pertama berlari terus menuju tujuan. Ya, berlari terus menuju tujuan. Ayat 14 terjemahan baru, berlari-lari kepada tujuan. Bahasa Indonesia masa kini tulis, itu sebabnya saya berlari terus menuju tujuan akhir. Ya saudara, kalau bahasa masa kini, Indonesia masa kini katakan berlari terus menuju tujuan akhir, di terjemahan baru berlari menuju tujuan. Di bahasa Indonesia masa kini lebih ditekankan bahwa saudara, kita berlari itu harus ada tujuan akhirnya. Ya. Kita harus sadar bahwa kita berlari harus ada tujuan akhirnya. Atau dengan kata lain ada goalnya. Ada klimaksnya. Tujuan akhir yang ditentukan oleh Tuhan Yesus. Yaitu kita melakukan kehendak Bapa seperti yang Dia sudah teladankan buat kita. Nah, ya saudara, jadi harus ada tujuan akhir. Nah saudara, dari berlari terus menuju tujuan, berarti saudara kalau kita tahu ya tujuan akhirnya jelas, tujuan akhirnya ada, kita harus sadar. Kita harus sadar bahwa kita harus mencapai tujuan itu. Saya tulis di sini harus ada kemajuan. Ya, dalam berlari untuk mengambil hadiah, saudara, kita harus ada kemajuan. Ya, bahasa kerennya progres. Kalau kita nggak ada kemajuan, saudara, seperti orang yang fitness. Yang fitness saudara bisa beli alat fitness itu saudara lari. Mau 10 jam ya pancet aja di situ ya kan. Saudara lari sampai gempor, sampai loyo, sampai wis nggak berdiri lagi, nggak kuat lagi. Lari di tempat, nggak ada kemajuan. Itu yang Tuhan nggak mau. Ya, jadi kita berlari terus menuju tujuan. Di bahasa Indonesia masa kini tujuan akhir. Jadi kita harus sadar saudara bahwa kita mau mengambil hadiah yang disiapkan itu harus mencapai tujuan akhir. Ya, jangan kita jadi orang Kristen ya cuma gini-gini aja. Kita harus belajar saudara, kita harus berjuang. Ini kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Ya. Ini kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Lalu saudara, poin yang kedua dari Filipi pasal 3 ayat 14. Ya, dikatakan, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Ya. Di bahasa Indonesia masa kini ditulis, itu sebabnya saya berlari terus menuju tujuan akhir untuk mendapatkan kemenangan. Nah, jadi saudara, kalau kita mau mendapat hadiah, bahasa Indonesia masa kini menulis harus menang. Jadi kita berlari itu saudara ada tujuannya kan, ada goalnya, ada garis finishnya yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Dan itu harus sampai tuntas. Jadi tuntutannya harus menang. Saya ingin ajak saudara baca ini Korintus 9. 1 Korintus 9 ayatnya yang ke-24. Ya saudara, jadi ambil hadiah. Syaratnya yang pertama kita harus lari terus. Ada kemajuan. Ya, harus ada progres karena ada tujuan akhir yang saudara dan saya harus capai. Ya, jangan kita berlari di tempat seperti orang fitness yang pakai alat lari, mau 10 jam dia lari di situ saja, enggak pernah maju, enggak pernah pindah tempat ya. 1 Korintus 9 ayatnya yang ke-24 kita akan baca. 1 Korintus 9 ayat 24. Dapat semua?
Yuk kita baca sama-sama. 2, 3. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Saudara, ini contoh yang ditulis oleh Rasul Paulus untuk jemaat di Korintus. Dia beri contoh bahwa orang yang berlari mau mencapai tujuan di dunia ini, pertandingan yang ada, pertandingan lari, maka yang menang cuma satu. Ya, yang menang cuma satu. Yang bisa memperoleh hadiah itu cuma satu. Dan orang yang harus mencapai garis akhir, yang paling pertama yang dapat. Walaupun semua mencapai garis akhir. Ya, semua pelari, ya saudara, walaupun nggak menang, dia harus capai garis akhir. Yang pertama lewat, kedua lewat, ketiga lewat, sampai yang keberapa pesertanya. Itu harus melewati garis akhir. Tapi yang dapat hadiah cuma satu. Nah, di dunia ini saudara, yang dapat hadiah itu cuma satu. Perlombaan yang ada yang digambarkan oleh Rasul Paulus di Korintus 9. Tetapi saudara, kita di dalam iman, di dalam kerohanian, ya saudara, kita tidak boleh tidak menang. Jadi tuntutan harus menang ini saudara, mencapai garis akhir, dan ini tuntutan yang sudah tidak bisa ditawar. Ya, ini tuntutan untuk kita memperoleh hadiah, ambil hadiah tadi. Selain kita harus berlari menuju sasaran yang benar, karena ada garis akhir di sana, maka saudara, kita harus sampai menang. Nah, menangnya apa? Ya, kita harus berjuang. Saudara lihat orang-orang yang ikut lomba yang mau menang, ngotot kan? Ya kan saudara, nggak ada orang mau memperoleh kemenangan di dalam satu perlombaan. Misalnya main sepak bola, udah biar kasih musuhnya aja bolanya, biar mereka yang masukin ke gol kita. Kan nggak ada. Kalau mau menang harus ngotot, mainnya harus bagaimana caranya supaya bisa menang. Orang yang lari, saudara kan bolak-balik dengar, tante ini dulu pelari maraton. Ya saudara dengar, untuk bisa jadi pemenang itu dilatih untuk bisa jadi juara, dilatih. Ya, pagi lari, siang lari juga, sore lari saudara, dilatih. Ya sampai tidur ngimpi lari. Karena pengen menang, ya kan. Nah, kita lihat, jadi tuntutan harus menang, mencapai garis akhir ini dituntut bagi saudara dan saya yang sudah diselamatkan. Kita sudah diselamatkan lewat kematian Tuhan Yesus, ya, sudah diselamatkan. Tapi kodrat dosa, tabiat dosa kita belum menang. Kita harus berjuang. Nah, saudara, kita lihat bahwa orang yang sudah diselamatkan dikembalikannya kepada rencana Tuhan yang semula, maka orang itu kalau mau memperoleh hadiah, selain lari menuju tujuan sasaran yang benar, maka dia harus menang. Ya, kalau contoh ini adalah secara dunia yang menang cuma satu. Nah, sekarang saya mau kasih tahu saudara, kita akan lihat ayat-ayat yang ditulis. Ya, kemenangan adalah harga mati. Ya, jadi kemenangan ini harga mati, nggak bisa enggak. Kalau saudara dan saya mau ambil hadiah itu, kemenangan itu harga mati. Kita mau lihat, nah saudara, ini memang ditulis sekaligus. Kita buka Wahyu pasal 2. Yuk, kita buka Wahyu pasal 2 ya saudara, kita akan lihat. Kita akan baca firman Tuhan, betul enggak, benar enggak bahwa tuntutan menang itu adalah harga mati yang ditentukan oleh Tuhan untuk kita bisa ambil hadiah, ya saudara, harga mati.
Wahyu 2 ayat 7 kita akan baca dulu. Kemudian kita pindah ayat 11 ya saudara. Memang ini saya cuma ambil ayat-ayat yang ada ditulis barang siapa yang menang, barang siapa yang menang ya. Ayat 7 Wahyu 2 kita baca pertama ayat 7. Sudah dapat? 2, 3. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Ini untuk jemaat Efesus. Ya, Tuhan berbicara kepada jemaat Efesus untuk bisa menikmati apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Maka kamu harus menang. Barang siapa yang menang, dikatakan mereka akan makan dari pohon kehidupan. Ya, ku beri makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Ya saudara, kita sudah tahu bahwa sorga bukan alam roh. Ya, itu yang harus kita sadar. Sorga itu alam fisik, bukan alam roh. Ya, saya ya pernah sedikit adu argumentasi sama Bapak Pendeta Robert Ganda. Enggak om, itu alam roh. Ya sudahlah, itu keyakinanmu. Ini yang saya bilang, kalau alam roh kenapa harus dibangkitkan tubuh? Iya kan, roh kan nggak perlu tubuh. Seperti Casper itu, ya nggak perlu tubuh. Roh nggak perlu rumah. Kenapa Tuhan Yesus pergi ke sorga, menyediakan rumah tempat buat saudara dan buat saya? Nggak perlu rumah roh. Nggak perlu tempat tinggal. Tuhan Yesus waktu bangkit dari kubur, dia makan ikan. Kalau roh, masa bisa makan ikan? Gak bisa kan? Nah jadi saudara, ya saya cuma kemukakan beberapa ayat. Nah kita lihat, barang siapa yang menang akan diberi makan buah pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Tuhan, yang ada di sorga. Ayat 11, yuk kita baca ayat 11. Pasal 2 masih. 2, 3. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Syaratnya menang. Ya, barang siapa menang. Tadi jemaat Efesus, barang siapa menang. Ini yang kedua, jemaat Smyrna, barang siapa yang menang. Ya, lalu ayat 17, yuk kita lihat ayat 17. Ayat 17, 2, 3. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi. Dan aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih yang di atasnya tertulis nama baru yang tidak diketahui oleh siapapun selain oleh yang menerimanya. Lagi, barang siapa menang. Ya saudara, ini loh, ini firman Tuhan. Ya, barang siapa menang. Udah 3 ya, ini jemaat mana nih? Yang ketiga, jemaat Pergamus, barang siapa menang. Ayat 26 kita baca. Ayat 26. Yuk, 2, 3. Dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Yang menang lagi kan? Ya, yang menang lagi. Nah, sekarang pasal 3. Buka pasal 3, saudara cukup pindah. Ya, beralih pandangan mata ke ayat 5. Ayat 5 pasal 3. Ya, ini tadi jemaat Tiatira. Harus menang juga. Sekarang untuk jemaat Sardis ayat 5. Kita baca lagi 2, 3. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Ya, jemaat di Sardis harus menang juga. Ya, harus menang. Ayat yang ke-12, kita baca ayat 12. Yuk, kita baca lagi. 2, 3.
Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku. Dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Daripadanya akan kutuliskan nama Allahku. Namaku ia Allah Yerusalem baru yang turun dari sorga dari Allahku dan namaku yang baru. Barang siapa menang lagi. Ini jemaat di Philadelphia, masih satu lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jemaat ya. Ayat 21 yang terakhir. Ayat 21 jemaat di Laodikia. Ayo kita baca lagi ayat 21. 2, 3. Barang siapa menang, ia akan kukudukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku. Sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. 7 jemaat di Asia Kecil menerima firman yang disampaikan oleh Tuhan lewat Yohanes atau Yahya, ya, murid Tuhan Yesus Yohanes. Disampaikan kepada jemaat yang 7 tadi, barang siapa menang, barang siapa menang, barang siapa menang. Jadi kemenangan harga mati ini tidak bisa ditawar. Nah, kalau Tuhan ngomong kepada jemaat GPD Ebenezer, "Hei jemaat GPD Ebenezer, kalau kamu mau menerima upah, mengambil upah tadi, harus menang." Ya, harus menang. Nggak ada saudara orang nggak menang itu dapat upah, dapat hadiah dari Tuhan, nggak ada. Jadi harus menang. Harus menang. Kita berlari ada sasarannya. Kita tahu ada tujuannya. Makanya harus mencapai garis akhir. Ya, berbicara tentang kemenangan. Kalau di dunia yang dapat hadiah cuma satu. Tapi di dalam Tuhan semua yang berjuang mendapat hadiah. Saudara, mendapat hadiah. Iya, yang menang, yang berjuang, yang menang tentunya, ya. Ya, yang berjuang sampai menang. Walaupun saudara tertatih-tatih. Kita berjuang ini kan setengah mati, iya kan? Untuk melepas kedagingan kita, melepas ikatan dunia yang sudah mengikat kita, sudah menguasai kita. Ini setengah mati saudara, tertatih-tatih bahasanya. Jadi kita harus nekat, memang harus nekat. Enggak bisa cuma asal-asalan. Saudara yang mau berhasil di pekerjaan dunia aja harus mati-matian. Iya kan? Barang siapa yang menang. Barang siapa yang menang. Barang siapa yang menang. Jadi jemaat GPD Ebenezer pun kalau mau ambil hadiah, lari, ada sasaran, sampai garis akhir kita harus menang. Itu syarat. Ya, harga mati yang Tuhan sudah tentukan, enggak bisa enggak. Nah, kita kembali ke Filipi pasal 3 tadi. Filipi pasal 3 tadi, saudara, kita lihat ayat 14 yang terakhir, saudara, dari ayat itu dikatakan, ya, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan dari Allah dalam Kristus Yesus. Bahasa Indonesia masa kini, ya, ditulis, itu sebabnya saya berlari terus menuju tujuan akhir untuk mendapatkan kemenangan, yaitu hidup di sorga. Jadi saudara, hidup di sorga ini bukan keselamatan. Keselamatan itu dikembalikannya saudara dan saya kepada rancangan Tuhan yang semula, dan bonusnya kita hidup di sorga. Dengan bonus-bonus tadi yang di dalam Wahyu, ya, barang siapa menang akan mendapat nama baru, barang siapa menang akan mendapat boleh makan dari buah pohon kehidupan, diberi nama baru, namanya ditulis di batu putih, namanya diberikan pakaian putih, yang diberi nama Allah dan macam-macam, saudara. Jadi saudara, hadiah yang kita bisa ambil yaitu hidup di sorga, tapi harus mau lari. Ada kemajuan di dalam pengiringan kita, kerohanian kita harus bertumbuh. Kita harus terus mengikuti teladannya Tuhan Yesus. Dan itu harus tuntas. Walaupun
kita sudah belajar ada tingkat kerohanian yang berbeda. Ya, saudara yang kelasnya SD tentu tuntutannya SD. Yang SMP tuntutannya SMP, yang SMA di dalam Tuhan kerohaniannya dituntut secara SMA. Tapi yang harus kita ketahui, kita harus berjuang, ya, berlari, dan berlari harus maju. Ada kemajuan sampai mencapai garis akhir. Kemenangan yang harus kita raih, karena itu harga mati, hadiah hidup di sorga. Kita baca Yohanes 14 ayat 3. Yuk, ini ayat yang harusnya jadi motivasi buat saudara dan saya untuk mau pindah ke sorga. Ya. Ini ayat yang harusnya jadi motivasi, ya, pendorong saudara dan saya untuk tinggal di sorga. Kita baca lagi Yohanes 14 ayat 3. Ayo baca yang keras, ya. Baca yang keras sama-sama. Sudah dapat? Yuk kita baca ayat 3 pasal 14 Injil Yohanes. 2, 3. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada kamu pun Saudara, hadiah hidup di sorga harus menang. Ambil hadiahnya, itu harus menang. Ya, kita harus maju, ada progres, ya, di dalam kerohanian kita. Jadi jangan saudara jadi jemaat GPD Ebenezer yang cuma lari di tempat. Tiap minggu, tiap Kamis belajar firman, yang gak ada kemajuan, begitu aja, terus begitu. Saudara, saya juga masih berjuang bersama-sama dengan saudara. Ayo saudara berjuang. Berjuang. Ya saudara. Dari ayat ini sekali lagi Tuhan Yesus itu nunggu kita. Nunggu kita. Untuk kita bisa raih hadiah tinggal di sorga. Ya, Tuhan Yesus tuh nunggu saudara, nunggu saya. Ya, dia sampai bilang, aku akan datang kembali membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku, kata Tuhan Yesus, berada, kamu pun berada. Ya saudara, yang heran itu loh, sudah dengar, sudah belajar, tapi rasanya kok kerinduannya itu enggak seperti orang yang menggebu-gebu ingin tinggal di sorga. Kapan saudara mau siap? Kemarin Senin, Natal di Cerme kan? Saudara memang enggak diundang, jadi saya enggak umumkan. Biasanya kalau undangan tuh lewat gembala diumumkan. Jadi saudara selesai Natal, Siang Ai, saudara yang tahu Siang Ai. Om, tahu enggak? Istrinya Yongki meninggal. Yongki, saya tahu Yongkinya, tapi istrinya tuh saya membayangkan. Terus saya ingat, oh iya, itu taci-taci sing rodok pendek. Ya, saudara orangnya memang agak pendek. Dia kalau ada persekutuan wilayah di sana, dia pasti ada. Bantu untuk melayani, ya, konsumsi. Saya ingat, iya. Kemudian besoknya Bu Yeni, tante, dia kirim itu, telah meninggal dunia. Nama, siapa namanya? Lupa. Fanny. Saya yang balas, Bu Yeni. Mungkin tahu orangnya tapi enggak tahu namanya. Coba kalau ada fotonya tolong kirim. Dikirim. Oh iya ini. Siang Ai itu saudara, dia ngomong, Om, itu istrinya Yongki kemarin masih jalanin kolektor. Natal, enggak tahu Natal di Umia saya tanggal berapa.
Setelah Natal rupanya mereka ada reuni keluarga di Banyuwangi ya. Banyuwangi. Waktu reuni berangkat. Saudara, ini loh hidup. Ini hidup ya. Jadi ayo saudara, kita nggak bisa berpikir aku masih kuat, aku masih muda, aku masih sehat. Yang muda-muda, yang seumur di sini paling muda, yang sudah ngerti, yang bisa diajak ngomong Jojo. Seumur Jojo. Jangan berpikir, oh Jojo masih kecil. Tuhan bisa panggil kapan aja. Di sini yang paling tua Bu Suci. Bu Suci lebih tua dari Bu Naning ya. Unda-undi. Oh Bu Naning lebih tua. 1-2 tahun. Paling tua Bu Naning. Jangan berpikir saya sudah tua, sudah dekat mati. Belum tentu juga. Belum tentu juga. Iya benar. Saudara, belum tentu. Yang masih usia 30 tahunan, di bawah 70, ya, kita belum tahu kapan. Nah saudara, jadi ayo kita mau ambil hadiahnya toh, lari, berjuang sampai tujuan akhir. Ya, ada garis akhir yang ditentukan dan kita harus mencapainya supaya kita bisa ambil hadiah hidup di sorga. Ketika Tuhan bawa kita pulang, saudara, kita akan senang tinggal di sorga. Tadi kan sudah ditulis, di sana tidak ada susah. Ya kan, yang salah satu jemaat tidak akan mengalami penderitaan, kesusahan. Saudara, sorga itu alam jasmani, bukan alam roh. Jadi ayo saudara, kita harus siap sekarang ya. Itu cuma tadi contoh ya. Istrinya Yongki namanya Fani meninggal padahal baru jalanin kolektor. Saya cuma ngomong ya sudah waktunya. Mau ngomong apa saudara? Sudah waktunya, mau diapain kayak sudah waktunya. Nek belum waktunya saudara, ya bangkit lagi. Ya kan saudara, hidup lagi. Ya maksudnya enggak jadi mati. Nah ayo kita berjuang capai garis akhir, maksudnya harus menang. Karena itu harga mati. Lalu hadiah di sorga, yaitu hidup bersama dengan Tuhan Yesus, kita raih ya. Dari Filipi pasal 3 itu, yaitu panggilan Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Di sini yaitu hidup di sorga. Untuk itulah Allah memanggil saudara dan saya melalui Kristus Yesus. Ya saudara, ayo kita mau berlari terus. Ada tujuan akhir yang harus kita capai, yaitu garis akhir. Kita harus menang supaya kita memperoleh hadiah hidup di sorga. Kita akan lewati tahun 2021. Saudara cuma tinggal, ini tanggal 23. Tinggal 8 hari lagi. Ya saudara, kira-kira kondisi rohani saudara, kondisi rohani saya, pengiringan kita kepada Tuhan seperti apa? Itu yang menentukan kita sendiri. Kita mau temanya berubah, kewajibanku hidup seperti Kristus. Saudara, kalau kemarin tema tahun ini tujuan hidupku melakukan kehendak Bapa. Nah, kalau sudah jadi tujuan itu harus wajib kita lakukan. Ya, saudara, mari ya. Jadi ambil hadiahnya. Ya. Tuhan berkati. Haleluya.